Hadis riwayat Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah. Uqbah menceritakan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan ya Nabi? Jadi artinya keselamatan itu definisinya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, amlik alaika lisana, kuasai lisan. Kuasai lisanmu. Apa ngerti kuasai? Artinya kita yang kontrol lisan, jangan kita dikontrol sama lisan. Wal yas'aka baitika, dan hendaklah kau lapangkan rumahmu, dan juga hendaklah kau tangisi atas kesalahanmu. Di Masya Allah jamaah ya, itu yang namanya keselamatan. Kata Nabi, yang pertama mulut terjaga, yang kedua rumahnya lapang. Artinya rumah lapang, rumah yang baik, karena kalau rumah kita belum baik pasti susah hidup kita dalam kebaikan. Dan tangisilah, wa abki ala khati'atika, dan tangisilah di atas kesalahan-kesalahanmu, maka engkau akan mendapati kebahagiaan. Karena kalau kita tidak menangisi kesalahan, maka kita akan terkungkung dalam dosa di masa lalu. Loh, mohon maaf Pak, kenapa banyak orang habis membunuh itu ngaku depan polisi? Kita mungkin alhamdulillah orang yang belum melakukan kemaksiatan dalam hal itu mungkin belum memahaminya. Ternyata memang psikis manusia selama dia masih normal, kalau melakukan kesalahan itu akan terbayang-bayangi oleh kesalahan di masa lalunya tadi. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kita berangkat dari situlah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wafat 676, beliau pernah mengatakan, ketahuilah seyogyanya setiap mukallaf, artinya orang yang sudah menerima beban hukum, menjaga lisannya dari seluruh perkataannya, kecuali perkataan itu sudah jelas ada maslahatnya. Saya ulangi lagi, sudah jelas ada maslahatnya. Jadi apabila perkataannya itu udah jelas kemaksiatan, tinggalkan. Atau perhatikan, masih belum jelas antara kebaikan dan keburukannya, nah, maka yang seperti itu juga harus kita tinggalkan jamaah. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, dan itulah makna dari hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyaskut, atau diam. Jadi di Islam itu pilihannya Pak, mohon maaf ya, jangankan mengucapkan kalimat yang dosa, kalimat yang haram itu udah pasti dosa, nggak perlu kita bahas lagi. Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat mubah, yang anfaidah, yang tidak memberi faidah pun ternyata di dalam Islam hukumnya adalah diharamkan. Kenapa? Karena kalimat yang mubah apabila terjadi secara berlebihan menjadi potensi mengarah kepada kemaksiatan itu sendiri. Jadi jangan juga banyakkan ngomong yang nggak manfaat. Kelihatannya awalnya cuma bercanda-bercanda, tapi ujung-ujungnya menimbulkan kedustaan, menimbulkan daripada kebohongan, menimbulkan daripada ucapan-ucapan yang mengandung istihza, pelecehan, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang diawali dari ucapan-ucapan yang memang awalnya mubah pada dasarnya. Nah, maka kata Nabi tadi, falyaqul khaira, kalau ngomong tuh jangan cuman yang apa namanya, yang mubah, tapi harus yang khaira, yang baik. Kalau nggak mampu, wal yaskut, hendaklah engkau diam, kata Nabi, itu jauh lebih baik untukmu.